Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku calon siswa baru SMP 3 Porong yang berbahagia, saya Pak Marsiman selaku Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru serta staf pendidikan mengajak kalian semuanya, mari bersama-sama bersyukur kehadirat Rabbi karena kita bisa berjumpa walau lewat daring ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, sebelumnya perkenankan kami semua warga besar SMP 3 Porong mengucapkan selamat datang, selamat menjadi bagian dari warga besar SMP 3 Porong tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua nanti bisa menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan visi sekolah, yakni menjadi orang yang beriman dan bertakwa, berimtak, menguasai teknologi dan seni, beripteks, kemudian juga berprestasi serta berwawasan lingkungan. Visi itu bukan sekedar slogan, visi itu adalah kondisi ideal yang kita impikan bersama-sama. Oleh karena itu, nanti harapan kami selama di SMP 3 Porong, nanti kalian benar-benar bisa menjadi orang yang beriman. Iman itu apa? Menurut agamanya masing-masing. Kalau menurut agama Islam, beriman itu adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan secara perbuatan. Maka semua perintah Allah kita lakukan, bertakwa, jalankan perintah dan jauhi larangannya. Bukan hanya diucapkan, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah COVID-19 ini selesai, maka kalian nanti akan bisa merasakan, yuk kita sholat bersama-sama ketika azan sudah berkumandang, semua kegiatan kita hentikan, kita menghadap Allah sebagai bentuk pelaksanaan beriman tadi dan bertakwa. Jadi kenapa begitu? Sholat tepat waktu di awal waktu itu kata Kanjeng Nabi adalah mendapatkan ridha Allah. Ya, jadi ketika seseorang sudah dalam ridha Allah, maka Allah akan menjadi pembimbing lisannya, hatinya, matanya, pikirannya, tangan dan kakinya. Ya, sehingga nanti harapan kami itu semua akan mewarnai kehidupan kita dalam keseharian, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, nanti sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kalian akan dibimbing dalam MPLS yang dimulai saat ini. Jadi mengenal lingkungan sekolah, ya, lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Kalian akan diperkenalkan siapa Bapak Ibu guru kalian, tenaga pendidik kalian, kemudian gedung ini apa saja, di mana kantor gurunya, di mana kantor TU-nya, di mana UKS-nya, di mana ruang kelasnya, di mana lab komputernya, di mana lab IPA-nya, kemudian kantinnya dan sebagainya. Nanti akan dibimbing ke arah sana, sehingga nanti pada saat kalian sudah masuk itu sudah tidak canggung lagi gitu. Kemudian juga akan diperkenalkan pelajarannya apa saja yang masuk muatan kurikulum itu, yang nanti akan menjadi bekal kalian untuk menapaki kehidupan yang akan datang gitu. Jadi ada di sana pelajaran-pelajaran seperti agama, PPKN, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, keterampilan, baca Quran untuk orang yang beragama Islam, kemudian yang beragama lain juga demikian, difasilitasi sesuai dengan keyakinannya. Itu visi di mana kita harus berimtak tadi. Kemudian beripteks itu juga kalian akan dibimbing nanti
bisa menguasai teknologi ya. Jadi teknologi daring ini menggunakan gadget secara efektif efisien, kalian juga akan dibimbing ke sana. Terus kemudian juga teknologi tepat guna, bagaimana menggunakan teknologi sederhana sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Menguasai teknologi. Lalu seni, di sana ada panggung yang sudah dibangun untuk kalian. Silakan nanti setiap saat bisa tampil. Di sini ada studio musiknya, juga ada berbagai ekstra yang seperti banjari, tari, kemudian ya semuanya bisa dikembangkan di sini. Kalau nanti ada yang baru dari kalian, silakan kita wadai semua. Kemudian juga berprestasi. Prestasi itu apa? Prestasi baik prestasi akademis. Ayo nanti berlomba-lomba dalam bidang studi itu ada macam-macam lomba, nanti FSN, kemudian ada olimpiade segala macam. Sebagai wadahnya kita ikuti semua itu. Lalu di sini juga ada bagi anak-anak yang prestasinya bagus disediakan kelas-kelas untuk mengembangkan itu, namanya seperti semacam kelas unggulan begitu ya. Tapi bergilir. Jadi ada setiap tengah semester nanti siapapun yang nilainya bagus berhak menempati itu. Kemudian kalau bersaing dengan yang di bawahnya bisa bagus nanti berganti. Sehingga apa? Sehingga akan ada kompetisi yang sehat di antara kita. Semua kita punya kesempatan untuk menjadi juara. Jadi siapapun kita bisa berhasil asal sungguh-sungguh dalam berusaha gitu ya. Semua kita punya potensi itu. Nah, itu berprestasinya. Juga non akademis seperti misalkan ada yang sepak bola, ada yang seni, ada yang bela diri, ada yang macam-macam, silakan nanti. Semua bisa berprestasi di bidang akademis maupun non akademis. Itu visinya. Lalu berwawasan lingkungan. Sekolah kita juga sudah menjadi sekolah yang melakukan itu ya. Jadi bagaimana penataan lingkungan, bagaimana pengolahan sampah, dan bagaimana mencintai alam, itu diajarkan nanti pada kalian semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nanti dalam menjalani aktivitas yang seperti ini masih COVID-19, kalian di rumah pun juga harus punya jadwal sejak dari bangun sampai dengan tidur, bangun lagi. Itu dari seperti misalkan malam bangun, sholat tahajud, mandi, kemudian belajar, lalu sholat subuh, kemudian berjamaah di masjid ini bagi yang beragama Islam. Kemudian bangun pagi, siapkan sarapan, olahraga, lalu mulai belajar daring sampai pembelajaran selesai. Kemudian setiap dengar azan berhenti dulu untuk sholat. Kemudian ada bermain dengan teman-teman dan sebagainya, semua dicatat, dilaporkan. Kita mulai belajar manajemen diri gitu ya. Insya Allah dengan begitu nanti kalian akan mulai tertata belajar menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi kemudian jika ada sesuatu yang tidak bisa, kalian nanti ada kesulitan bisa konsultasi dengan, di sini ada bimbingan konseling. Mungkin kalau di SD belum ada, di sini ada. Nanti anak-anak kalian ada sesuatu kesulitan bisa konsultasi dengan konselor sekolah. Ada Bu Tuti, ada Pak Yakub, bisa daring gitu ya, bisa lewat HP, bisa nanti kalau saatnya sudah bisa masuk sekolah bisa langsung konsultasi berikutnya. Jadi visi sekolah itu bukan hanya angan-angan saja, tetapi harus kita lakukan dalam keseharian. Sehingga nanti selama 3 tahun berada di sini, kalian nanti dibimbing seperti itu, ya, bimbing menjadi orang yang benar-benar bisa menggapai visi, sehingga pada saat keluar kalian benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, menguasai teknologi, seni, kemudian berprestasi dan berwawasan lingkungan menurut kapasitas kalian masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Jadi akhirnya nanti akan ke sana. Oleh karena itu anak-anakku, ingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita hanya harus berusaha sekuat tenaga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri akan berubah.
kita harus berubah. Nah, kalau sekarang kalian seperti ini, kira-kira 3 tahun lagi akan seperti apa, kemudian selesai itu ke SLTA seperti apa, lalu masuk perguruan tinggi seperti apa, sehingga nantinya Indonesia ini akan menjadi ladang bagi kalian untuk bisa berkiprah menjadi calon orang-orang sukses dunia akhirat. Jadi visi itu ayo kita gapai bersama-sama, yang pada akhirnya muaranya benar-benar menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Selamat menempuh belajar di SMP 3 Porong. Semoga kalian berhasil dan ayo bersama-sama maju menggunakan semua keadaan, kesempatan, dan alat yang ada. Anak-anakku, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, selamat untuk kalian yang telah memiliki kesempatan belajar di SMPN 3 Porong. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga kalian bisa menikmati belajar sebagai siswa SMPN 3 Porong dengan penuh semangat dan menyenangkan. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Marsiman MM, mulai dari visi dan misi, serta gambaran aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, berikutnya silahkan kalian simak sampai selesai tayangan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik, atau sarana prasarana yang tersedia di SMPN 3 Porong ini. Oke, selamat menyaksikan.
alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes is telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I'm through. All I want is you, would you look at the view? Sudah ibu bina ing langit angkasa, budi laku utamakan di sentosa ing budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyimak seluruh tayang video tentang pengenalan lingkungan sekolah. Apakah kalian semakin jatuh cinta dengan SMP 3 Porong? Mudah-mudahan ya. Nah, di sisa waktu sampai dengan pukul 10 ini, sepertinya kalian mulai menulis deskripsi tentang sekolah kalian SMPN 3 Porong. Ya, misalnya apa visi SMPN 3 Porong, atau mungkin kamu bisa tambah dengan fasilitas apa saja yang tersedia di sekolah. Misalnya musola, ada lab komputer, lab IPA, perpustakaan, dan seterusnya. Bisa kamu tuangkan pada tulisan. Juga mungkin kamu bisa menulis berapa jumlah kelas, berapa jumlah guru, apa saja ekstrakurikuler yang dimiliki oleh sekolah. Dan di tulisan kamu juga kamu tulis ekstra apa yang kamu ingin ikuti. Jadi kamu tuangkan di tulisan tersebut. Selanjutnya bisa kamu tulis juga pembiasaan karakter yang ada di sekolah. Bisa kamu tulis juga di situ, dideskripsikan. Juga seragam kamu bisa deskripsikan hari Senin sampai hari Sabtu menggunakan seragam apa saja. Nah, kalau kamu masih belum paham benar dengan paparan tadi, kamu bisa menonton ulang video dari awal sampai selesai. Ya, kemudian kamu tulis di selembar kertas, kemudian bisa kamu foto, lalu dikirim ke WA di bawah ini, Ibu Dwi Admi.